Warta People, senang sekali boleh berjumpa kembali di Warta Bicara. Dan bersama dengan saya, Natalia. Dan kali ini kita sudah bersama dengan sosok yang sangat inspiratif sekali, Bapak Perdi Midal Yosef. Bapak ini merupakan mantan Bupati Murung Raya periode 2018 sampai dengan 2023. Dan saat ini maju menjadi salah satu bacalon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Pilkada tahun 2024. Selamat berjumpa Bapak. Ya, senang berjumpa sore hari ini. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat ya Pak? Sehat. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Bapak, ini tentunya kita bertemu pada kesempatan kali ini banyak sekali jadwal ataupun kegiatan yang dilakukan ya Pak ya? Ya, hari-hari cukup padat. Iya. Berkenaan dengan pribadi, urusan keluarga dan kepentingan ke depan lainnya, terutama untuk persiapan menyongsong pesta demokrasi kita yang akan datang ini. Luar biasa pasti ya Pak, kesibukan Bapak dan pastinya keseharian atau aktivitas di kantor ya Pak. Selain di kantor nih Pak, apa saja mungkin ada hobi lain yang dilakukan akhir-akhir ini Pak? Sejak saya purna tugas ya dari Bupati Murung Raya 2 periode 2013-2018 dan 2018 sampai 2023 tahun kemarin 10 tahun saya hobi lama itu diulang kembali. Apa itu Pak? Diulang kembali Pak? Karena kesempatannya lebih terbuka, lebar ya waktunya begitu. Berkebun. Oh iya Pak. Ya, saya hobi dan lokasinya ada di Murung Raya sana. Jadi suasananya memang beda antara kita tinggal dan bekerja di kebun karena hobi itu tadi dengan suasana melayani orang banyak. Jadi ada waktunya kita sibuk untuk kepentingan publik, ya. Ada waktu yang harus kita lakukan untuk kita refresh lagi, ya. Refreshing ya Pak. Nah itu saya pikir perlu balance, keseimbangan. Benar, harus balance ya Pak. Antara untuk refreshing dan juga untuk pekerjaan. Betul. Luar biasa. Pak Perdi, terima kasih juga sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini di sela-sela kesibukannya untuk kita boleh berbincang, untuk sharing-sharing mungkin ya Pak ya. Boleh. Dalam podcast ini dan pastinya Warta People yang hadir pada saat ini mungkin ingin lebih mengenal lagi, lebih dekat mengenal Pak Perdi di Warta Bicara tentunya. Nah, kita masuk nih Pak di pembahasan kita. Kalau misalkan di tahun 2018 sampai dengan 2023, Pak Perdi, bagaimana perasaan Bapak setelah menjabat sebagai Bupati Murung Raya kemarin dan sekarang maju nih Pak, berani diri untuk maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah? Perasaan? Yes. Ya, kita sudah pertimbangkan matang jauh-jauh waktu sebelum kita mengambil keputusan politik itu. Ya, saat kita menjabat ya tentunya kita fokus melayani masyarakat ya, menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan di Murung Raya. Nah, ketika kita sudah kembali seperti masyarakat biasa ya dan menghadapi pilkada ini ya suasananya memang berbeda. Ya. Yang dulunya sibuk dengan rutinitas protokol dan formal, nah yang sekarang ini ya sibuk dengan strategi. Bagaimana kita melakukan terobosan, sosialisasi, ya komunikasi dengan masyarakat kita yang jangkauannya beda. Dulu hanya sebatas wilayah Murung Raya, nah sekarang sudah luas 13 kabupaten kota sekalteng. Benar. Itu sih yang saya pikir mendasar ya. Jadi kita perlu penyesuaian di suasana kekinian saat ini. Ya. Baik. Oke. Selama menjabat nih Pak sebagai Bupati Murung Raya, boleh mungkin kita tahu langsung dari Bapak saja nih, apa saja pencapaian yang sudah diraih Pak? Pada prinsipnya setiap pemimpin daerah punya kebijakan ya dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi misi
program kerja, skala prioritas, dan janji-janji politik pada saat kampanye. Yang tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah kita masing-masing. Nah, Murung Raya ini adalah kabupaten yang paling luas dibanding kabupaten kota lainnya di Kalimantan Tengah, yaitu 23.700 km persegi, 2 juta hektar lebih. Nah, sementara penduduknya 120.000 jiwa. Dapat kita bayangkan betapa luasnya ya wilayah di sana antara satu desa dengan desa yang lain. Nah, untuk itulah kita harus punya program yang pro rakyat, ya, menggunakan APBD itu secara tepat waktu, tepat aturan, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Supaya kita Murung Raya tidak tertinggal dengan kabupaten lain. Nah, kita pada waktu menjabat 2 periode itu sebenarnya, Pak. secara konsisten kita laksanakan, yaitu memerdekakan masyarakat Murung Raya ya dari keterisolasian, keterbelakangan, ya, kebodohan dan kemiskinan, 3K, ya, kebodohan, kemiskinan, dan keterisolasian, jadi 3K. Nah, itu kita lakukan secara konsisten setiap tahun, ya. Bagaimana kita membangun Murung Raya itu dari desa ke kota, mengingat letak geografis, kondisi medan alam di sana, ya, berbukit-bukit, dan banyak sungai, riam dan sebagainya, yang tentunya itu berpengaruh dengan pembentukan karakter budaya, pola pikir masyarakat kita. Nah, jadi kita menghubungkan mereka antara desa, kecamatan satu dan kecamatan yang lain ini untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi itu salah satu untuk memerdekakan masyarakat dari keterisolasian. Nah, kalau memerdekakan masyarakat Murung Raya dari kebodohan, nah, kita punya program andalan, ya, pada waktu itu adalah program Kartu Murung Raya Cerdas, ya, di mana memang sudah lama kita bebaskan siswa-siswa ini dari tanggungan bayar SPP dan sebagainya, baik jenjang dari SD, SMP, sampai SMA pada waktu itu. Nah, ketika SMA sudah dilimpahkan ke pemerintah Provinsi Kalteng, jadi kami fokus kewenangan yang ada, yaitu SD, SMP, atau sederajat. Nah, itu sangat membantu untuk meringankan beban mereka, terutama orang tua siswa. Nah, kemudian di periode kedua saya, bersama dengan Wakil Bupati, ya, kita apresiasi juga atas persetujuan support dari DPRD Kabupaten Murung Raya. Nah, kita punya program bantuan biaya pendidikan. Itu di luar dana beasiswa, ya, dana BOS. Nah, di luar semua itu ya, Pak? Di luar. Oke. Ya, itu namanya adalah bantuan biaya pendidikan. Jadi setiap desa kelurahan di sana kita siapkan dana 100 juta rupiah per tahun anggaran dari APBD Murung Raya untuk membantu kuliah ke luar daerah bagi 10 sarjana atau mahasiswa dari Murung Raya. Jadi ketika mereka selesai kuliah antara 4 tahun, 4,5 atau 5 tahun, itu kita harapkan mereka sudah kembali ke daerah Murung Raya untuk membangun daerah sana. Ya, desaku, ku bangun, ku tata, dan ku jaga. Nah, jadi satu desa 10 sarjana. Itu kita gelontorkan setiap tahun anggaran itu 12,5 miliar. Artinya kalau kita lihat masa periode kita di kedua 5 tahun, 2018-2023, ada 62,5 miliar
bantuan biaya pendidikan itu. Dan ini sangat membantu ya siswa, mahasiswa dan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya kuliah, bervariasi ilmu pendidikannya. Bisa pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, budaya, pariwisata. Nah, itu untuk memerangi dari kebodohan. Nah, kalau untuk apa namanya itu tadi 3K ya, kebodohan, keterisolasian dan kebodohan dan kemiskinan. Nah, untuk memerdekakan masyarakat dari kemiskinan, ini kita mendorong perluasan lapangan kerja baru bagi masyarakat kita di daerah ya, dengan mengundang investasi atau investor dari luar yang bergerak di sektor pertambangan, emas, batu bara, kehutanan, pertanian dalam arti yang luas. Karena sumber daya kita di sana itu memang sangat kaya ya, tapi masih belum belum bisa dijalankan secara optimal. Nah, jadi masih dalam status potensi. Baik. Nah, itu yang kita dorong, sambil juga kita memfasilitasi agar sektor UMKM. Nah, itu juga bisa diandalkan ke depannya, dalam artian tidak bergantung dengan sumber daya yang ada, tapi ada semacam inovasi, kreativitas ya masyarakat di sana ya, untuk memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki, termasuk diantaranya adalah objek pariwisata alam dan budaya. Nah, itu paling pas saya lihat di sana untuk dilakukan pemberdayaan dan pengembangannya. Nah, tinggal regulasi ya dan konsistensi kita untuk melaksanakan itu ke depannya. Mudah-mudahan harapan besar saya adalah Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya yang akan datang periode 2024-2029 bisa melanjutkan program-program yang telah kami lakukan selama 10 tahun ini. Ya, gitu. Luar biasa ya Pak, selama 2 periode tadi ya Pak ya? 2 periode ya. 2 periode, pastinya banyak sekali pencapaian dari sumber daya alam yang perlu ditingkatkan lagi ya Pak, dioptimalkan lagi tadi juga melalui pariwisata tadi ya Pak ya. Di antaranya pariwisata, mendukung perkembangan UMKM juga, peningkatan pendidikan dan sampai pemberantasan dari 3K tadi ya Pak. Oh ya, untuk pendidikan mohon maaf saya tambahkan itu ada Kartu Murung Raya Cerdas. KMC. Untuk kesehatan ada Kartu Murung Raya Sehat. Itu ya pada waktu saya menjadi bupati periode pertama 2013 sudah kita laksanakan itu sampai sekarang. Sampai di periode kedua ini. Iya. Luar biasa. KMC, KMS, ya, Kartu Murah Sehat, Kartu Murah Cerdas, dan Kartu Murah Sejahtera. Jadi keluarga orang tua lanjut usia yang tidak mampu itu juga kita bantu sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Jadi ada 3 program kartu itu sampai sekarang konsisten kita implementasikan. Wow, luar biasa ya Pak. Tentunya dalam pencapaian hingga 2 periode ini Pak, pasti banyak sekali problematika juga, tantangannya juga. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak tantangan terbesar nih yang Bapak hadapi selama masa menjabat di 2 periode ini? Silahkan Pak. Tantangannya yang pertama itu merubah mindset, pola pikir masyarakat kita, ya, supaya tidak bergantung penuh dengan sumber daya alam yang tersedia di sana. Jadi ada upaya, yaitu tadi kreativitas, inovasi, sehingga hasil karya mereka dalam berbagai bidang itu memperoleh multiplier effect, baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini tidak mudah merubah ini. Perlu waktu dan proses yang lama. Tetapi saya percaya ini bisa dilakukan apabila kebijakan pimpinan daerah bersama stakeholder yang ada di sana konsisten untuk mengawal itu semuanya.
Nah, kemudian ditopang juga dengan peningkatan kapasitas diri dan kualitas sumber daya manusia di sana. Jadi tidak hanya pola pikirnya yang kita ubah, ya, tetapi ilmu pengetahuannya. Benar, soft skill, hard skillnya ya Pak? Ya, itu Benar. tetap kita berikan, karena itu semuanya diperlukan pada waktu yang bersamaan. Saya pikir kalau kita menghendaki terjadi perubahan yang signifikan begitu, ya, terobosan yang dilakukan bisa dilakukan, ya, seperti yang saya sampaikan itu. Ya. Halo guys, saya sudah sampai di Minerva Klinik perawatan gigi. Hai Besti, tadi aku udah konsultasi sama dokter tentang keadaan kulitku sekarang, terutama kulit wajah, dan tadi juga dokter menyarankan bahwa kulit ini mungkin sangat sensitif sekali dan disarankan untuk yang pertama aku harus facial, kedua lagi ada peelingnya, dan ketiga ada IPL. Langsung saja kita ke Minerva Klinik Estetika dan Anti Aging di Kota Cantik Palangkaraya. Ini memang the best. Besti semuanya, aku mau berbagi untuk kalian semua. Tadi aku sudah melaksanakan treatment di Minerva Klinik ya, yang ada juga Palangkaraya. Nah, mau tahu kayak gimana? Lihat saja wajah saya seperti apa. Yang pastinya wajahku selalu bersih, dan yang pasti glowingnya, cerahnya juga. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, kalau mau wajahnya bersih seperti saya, silakan langsung saja datang ke Minerva. Luar biasa. Dari banyaknya tantangan ya Pak, merubah mindset, pola pikir dari masyarakat dan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada juga ya Pak, untuk lebih maju dari hard skill, soft skillnya. Nah, selama program yang Bapak terapkan atau Bapak jalankan, apakah ada kebijakan nih Pak atau program yang Bapak rasa masih belum mencapai potensi maksimalnya? Nah, itu mengapa juga nih Pak, kalau misalkan seandainya ada satu program yang tidak mencapai potensi maksimalnya, kenapa bisa seperti itu? Silakan Pak. Ya, kita kembali kepada program kita ya, memerdekakan masyarakat dari keterisolasian. Nah, ada satu program yang telah saya lakukan selama ini, itu belum bisa terrealisasi atau operasional, yaitu Bandara Tira Tangkabalang. Oke. Ya, di Puruk Cahu. Ya, karena kami sangat membutuhkan transportasi lewat udara itu. Mengingat kalau kita lewat jalan darat, Palangkaraya Puruk Cahu, itu antara 8 sampai 9 jam. Benar. Dengan kondisi jalan yang seperti itu. Ya. Nah, untuk percepatan perekonomian, investasi, ya, dan pembangunan, nah, salah satu kuncinya itu adalah moda transportasi udara yang cepat, terkoneksi misalnya dari Jakarta, transit kota Palangkaraya, lanjut perjalanan menggunakan pesawat yang lainnya ke Murung Raya, sehingga orang tidak perlu 2 hari dari Jakarta ke Murung Raya. 1 hari sudah bisa nyampe gitu. Jadi orang tidak capek, lebih cepat, ya, dan bisa lebih efisien begitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik itu usaha bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu program kerja yang saya akui belum sempat terlaksana. Apa kendalanya? Karena prinsipnya pembangunan Bandara Tira Tangkabalang ini tanggung jawab pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Khususnya dalam hal ini adalah Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan RI kita di Jakarta. Kita bertanggung jawab sisi pembangunan daratnya, terminalnya, ya, akses jalan masuk,
ya dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk Dirjen Perhubungan Udara itu bertanggung jawab untuk pembangunan runway, landasan pacunya itu. Nah, itu yang memerlukan dana besar sekali. Benar. Kalau kita lihat RAP-nya itu hampir 450 miliar rupiah. Oke, baik. Sisi udaranya loh ya. Nah, ditambah lagi sisi darat, jadi cakupan dana yang dibutuhkan itu 500-an miliar. Nah, karena dananya begitu besar itulah yang membuat program pembangunan percepatan, ya, salah satu program strategis kita di sana itu belum bisa terrealisasi sampai sekarang. Harapan kita ada respon dari pemerintah pusat untuk tahun 2025 dan 2026 untuk kelanjutannya. Sehingga maksud dan tujuan kita nanti menuju Murung Raya Emas tahun 2030 yang akan datang itu bisa tercapai. Yap. Apalagi kita menghadapi pemindahan ibu kota Nusantara. Benar. Ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Karena kita sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah penyangganya. Jadi saya berpikir visioner ke depan itu adalah kalau kita lihat sekarang itu Jakarta dan Bandung, ya kan? Nah, untuk yang akan datang 10 tahun ke depan itu akan terjadi hal yang serupa, ya antara IKN Ibu Kota Nusantara dengan Murung Raya, karena jaraknya kurang lebih sama, benar. seperti Bandung dengan Jakarta. Bandung Jakarta. Iya, nah itu salah satu yang paling diperlukan itu adalah transportasi udara. Benar. Ya, karena selama ini kita masih relatif mengandalkan transportasi sungai. Nah itu waktunya lama, ya biayanya juga cukup mahal, Benar. dan produktivitasnya pun lebih rendah dibanding kalau kita lewat udara atau lewat darat. Ya syukur-syukur ke depan tuh ada jalur rel kereta api tembus itu deh dari Purucahu ke kabupaten-kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, dan Barito Timur sampai ke IKN nanti. Wah itu baru mantap itu. Ya. Halo guys, saya sudah sampai di Minerva Klinik untuk perawatan gigi. Hai Besti, tadi aku udah konsultasi sama dokter tentang keadaan kulitku sekarang, terutama kulit wajah, dan tadi juga dokter menyarankan bahwa kulit ini mungkin sangat sensitif sekali dan disarankan untuk yang pertama aku harus facial, kedua lagi ada peelingnya, dan ketiga ada IPL. Langsung saja kita ke Minerva Klinik Estetika dan Anti-Aging di Kota Cantik Palangkaraya. Ini memang the best. Besti semuanya, aku mau berbagi untuk kalian semua. Tadi aku sudah melaksanakan treatment di Minerva Klinik ya, yang ada di juga Palangkaraya. Nah, mau tahu kayak gimana? Lihat saja wajah saya seperti apa. Yang pastinya wajahku selalu bersih, dan yang pasti glowingnya, cerahnya juga. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, kalau mau wajahnya bersih seperti saya, silakan langsung saja datang ke Minerva. Harganya terjangkau, klinik yang ada di Kota Palangkaraya. Itu. Baik. Luar biasa sekali ya Pak, walaupun ada sedikit PR yang mungkin nantinya akan diselesaikan mungkin ya dengan calon-calon selanjutnya, Bupati calon bupati berikutnya. Nah pastinya tentunya Warta People dari pencapaian yang tadi sudah kita dengarkan melalui Pak Perdi itu sudah sangat luar biasa Pak. Iya. Nah dengar-dengar nih Pak, bukan dengar-dengar lagi sebenarnya. Karena dalam tahun 2024 ini kita sudah menuju ke tahun pilkada, pemilihan kepala daerah, di mana seperti yang kita tahu Bapak merupakan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, benar Pak? Benar Pak? Iya ya. Iya, ada yang bisa menjawab.
Itu saya dengarkan dari berbagai macam sumber, Pak. Iya. Nah, oke. Kita sangat penasaran sekali nih, Pak. Sebenarnya apa sih yang mendorong untuk Bapak sendiri? Ini secara pribadi mungkin ya, Pak. Untuk Bapak sendiri maju sebagai bakal calon wakil gubernur Kalimantan Tengah di Pilkada 2024. Silakan, Pak. Ya, pandangan dan visi saya secara pribadi dikaitkan dengan usia produktif saya kan masih muda ya. Ya, saya pikir muda lah dengan umur 53 tahun di tahun 2024. Ya, jadi saya telah banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Mororaya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang namanya pembangunan itu kan selalu berkesinambungan, Benar. tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan siapa. Yep. Nah itu, apalagi masa jabatan bupati kan maksimalnya 2 periode, pembangunan lanjut, otomatis ada kaderisasi atau alih kepemimpinan yang akan datang. Nah saya merasa sebagai putra daerah ya Dayak Kalimantan Tengah ini, potensi talenta yang saya punya dari Yang Maha Kuasa dan pengalaman saya sebagai birokrat. Ya, saya pernah menjadi lurah, pernah menjadi tugas di staf kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Barat, 8 tahun saya di sana. Wow. Ya, Pak. Kemudian di Kabupaten Lamandau juga 8 tahun, 2 kali camat di sana. Ya, saya kembali ke Mororaya, namun sebelum kembali saya sempat mengenyam pendidikan dulu, ambil S1 pemerintahan, S2 sosial politik, S3-nya di UGM Jogja sebagai jurusan politik juga, khususnya konsen di kepemimpinan, inovasi dan kebijakan daerah. Nah, ini adalah pengalaman dan ilmu yang masih bisa diterapkan ya untuk kepentingan yang akan datang. Yep. Tidak hanya sebatas lingkupnya itu Murung Raya. Yep. Saya terpanggil tadi secara pribadi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Dan posisi saya yang paling pas dari berbagai macam sudut pertimbangan dan alasan itu adalah di Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Di situ deh yang rasanya itu timingnya cocok gitu. Oke, baik. Ya. Timing ya, Pak. Iya. Luar biasa. Harus ada timing ya, teman-teman. Warta People harus mengetahui timingnya masing-masing. Baik, itu yang melatar belakangi secara pribadi ya, Pak. Untuk Bapak berani maju sebagai putra Dayak untuk maju ke Pilkada 2024 sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Baik, menurut Bapak nih Pak, ini kan jangkauannya sudah meluas. Apabila nanti, alhamdulillah puji Tuhan seandainya Bapak terpilih menjadi Wakil Bupati dan nanti akan berkoordinasi lebih lagi bersama dengan Gubernur yang terpilih ya Pak. Nah, untuk tantangannya sendiri pasti akan bertambah luas dan bertambah banyak. Apalagi banyak sekali di daerah-daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan isu-isu mengenai infrastruktur hingga lingkungannya. Nah, dari Bapak sendiri, kacamata Bapak untuk melaju atau on the way sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Apakah ada program tersendiri Pak yang mungkin Bapak ingin sekali Bapak cita-citakan untuk memperbaiki terkait dengan isu-isu yang ada di Kalimantan Tengah? Ya, Kalteng kan masih diperhadapkan dengan persoalan infrastruktur. Benar. Ya, akses antara satu desa, kecamatan, kabupaten yang masih belum maksimal. Dan itu saya pikir harus kita lakukan dalam konteks pemahaman, yaitu percepatan dan pemerataan. Jadi pembangunannya tidak terkonsentrasi, infrastruktur jalan jembatan hanya di kabupaten ini, wilayah ini, tetapi bagaimana kita memandang bahwa akses ini adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk mendongkrak
distribusi hasil produktivitas, ya pemasaran yang masyarakat miliki, di samping juga untuk kepentingan sosial ekonomi lainnya. Nah, itu dari segi perspektif infrastruktur. Ya, kita memahami pula bahwa antara infrastruktur dengan isu lingkungan ada keterkaitannya. Apa itu? Ya, kalau kita buka daripada akses jalan dan jembatan, apalagi yang masuk sampai ke desa-desa, sepanjang titik koordinat atau jalan yang dibuka nanti, itu kita akan melalui apa? Hutan, kawasan hutan. Ya, nah jangan sampai maksud saya itu lingkungan alam kaitan dengan adat budaya kita, ya dan sebagainya itu terabaikan, ya rusak dan seterusnya. Ini perlu pengkajian yang komprehensif agar supaya apa yang kita programkan buat masyarakat itu tidak banyak berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan, dieliminir sedemikian rupa. Walaupun kita akui ya tidak ada program pembangunan tuh yang semuanya plus positif, tapi ada juga konsekuensinya. Nah itu yang harus kita kaji sedemikian rupa supaya itu tidak menimbulkan masalah yang besar, ya, termasuk kebakaran hutan, pencemaran sungai yang merupakan mata pencaharian masyarakat setempat dan juga sumber air bersih. Ya, nah sekarang ada daerah-daerah tertentu yang banyak dibuka kebijakan untuk program pertambangan batu bara misalnya. Nah di sana kita harus betul-betul memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungannya, ya bagaimana itu supaya tidak membuat masyarakat itu terganggu, ya kemudian kesehatan mereka juga menjadi apa namanya itu ya banyak yang sakit tercemar karena kerusakan alam dan lingkungan, termasuk air bersih. Saya pikir hal-hal seperti itu perlu dikaji secara mendalam. Ya kalau kita tidak mengelola potensi sumber daya alam yang ada, iya dia tetap akan pasif, akan tetap menjadi sebuah keadaan yang belum apa-apa manfaatnya buat masyarakat. Hanya saja kita harus memilahnya, ya mengklarifikasi, ya program mana yang dari segi infrastruktur tadi dengan sumber daya alam pengaruhnya lingkungan itu bisa untuk kemakmuran masyarakat kita. Ya tidak ambisius, tidak serampangan begitu. Nah ini perlu dilibatkan dengan komponen masyarakat yang ada, ya supaya memandang itu sebagai bagian dari kebersamaan dan kesepakatan bersama, gitu. Itu. Baik, luar biasa Pak. Oke Pak, kita bergeser sedikit kembali ke topik Pilkada 2024. Nah, tentunya Pilkada ini sering kali diwarnai dengan persaingan politik yang ketat, pasti ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak dari Bapak sendiri untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika politik yang nantinya ada di Pilkada 2024? Silakan Pak. Ya, saya sudah siap fisik, mental. Dan segala-galanya untuk itu, ya. Dan semoga pesta demokrasi ini betul-betul melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, ya, dan tidak terjadi kecurangan yang kata orang itu sistematis, terstruktur. Apalagi itu ya semuanya sudah disetting sedemikian rupa supaya demokrasi betul-betul sehat, ya mendidik untuk masyarakat kita. Nah ya kita berdoa saja lah deh, semoga yang maju ini nanti menghasilkan figur gubernur dan wakil gubernur Kalteng yang terpilih
sesuai dengan harapan kita bersama untuk membangun Kalteng ini, ya, masyarakatnya supaya lebih maju, lebih mandiri, lebih bermartabat dan lebih sejahtera lagi. Gitu. Baik. Tentunya Pak, banyak sekali ya menurut pandangan masyarakat dan juga banyak juga kandidat-kandidat. Ada beberapa kandidat yang termasuk kuat nih Pak untuk di pilkada, untuk maju di pilkada 2024. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak dan nantinya pasangan calon Bapak menjadi pilihan yang terbaik untuk Kalimantan Tengah? Ya, semuanya punya apa ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya melihat bahwa dinamika politik yang terjadi di Kalteng untuk menghadapi pilkada ini kan nanti semakin dinamis, dan saya pribadi tidak menganggap figur yang lain, terutama yang wakil-wakil ya, calon wakil gubernur Kalteng itu tidak meremehkan mereka. Mereka punya strategi, punya peluang yang sama dengan kita, dan saya ya harus mampu membaca keadaan yang dinamis itu, ya, dengan harapan yang namanya kita maju kan ingin menang gitu ya. Kalau memang Tuhan izinkan saya maju, diusung oleh parpol dan calon gubernur yang bersangkutan. Karena kita ini kan posisi sebagai wakil deh. Nah, jadi banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan arah kebijakan dan keinginan daripada calon gubernurnya. Nah, jadi itu juga harus kita sikapi secara bijak. Kompetisi pasti ada, itu tidak bisa terhindarkan. Namun kita berharap jangan sampai pilkada Kalteng, termasuk pemilihan bupati wali kota Kalteng ini, merusak tatanan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kegotong royongan kita sebagai anak bangsa dan sebagai masyarakat yang beradat. Ya, pesta demokrasi, pilihan boleh berbeda setiap masyarakat, tetapi hubungan silaturahmi, ya, pertemanan itu tetap kita rawat, kita jaga. Ya, pilkada sekali dalam 5 tahun, tapi hubungan pribadi, ya, kekeluargaan, ya, idealnya sejatinya itu langgeng. Nah, karena itulah perlu semacam kebijakan dan kecerdasan dalam menyikapi pilkada. Saya berusaha, ya, supaya pesta demokrasi ini tidak meninggalkan yang nggak nyaman lah begitu ya, dengan sesama balon yang ada. Ya, harapan kita ya KPU bisa mengatur itu semuanya. Ada semacam apa ya, komitmen bersama supaya pilkada ini lancar, ya, aman, tidak mengedepankan unsur sara, ya, tetapi lebih kepada program kerja, visi yang jelas kepada masyarakat apabila dipercaya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalteng yang akan datang. Berkompetisi, ya, tapi berkompetisilah secara sehat dan bermartabat. Baik. Itu. Luar biasa. Berkompetisi, oke. Tapi harus secara sehat dan bermartabat. Iya. Mungkin masyarakat boleh menilai sendiri ya nanti untuk setiap bakal calon yang akan maju di Pilkada 2024 ya Pak ya. Iya. Dengan kriteria masing-masing, dengan tentunya program dan visi misi yang nantinya akan disampaikan. Nah, pertanyaan terakhir dari Naya Pak hari ini. Menurut Bapak, Kalimantan Tengah memerlukan pemimpin yang seperti apa? Silakan. Ya, masyarakat Kalimantan Tengah, ya, apalagi saya juga memandang diri saya sebagai bagian dari masyarakat itu, memerlukan pemimpin, ya, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang akan datang adalah orang yang cerdas, kreatif, inovatif, ya, dan punya
hati yang sungguh-sungguh serta perhatian yang fokus terhadap percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah untuk menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat. Ya, mengingat kita di tahun 2024 ini sudah terjadi pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur. Kalau tidak kita lakukan demikian, ya, itu kita akan membayar istilah tanda kutip harga yang mahal atas ketertinggalan kita itu. Ya, nah karena itulah kita berharap supaya kedepannya, ya, pilkada atau pesta demokrasi Kalteng, ya, 27 November 2024 ya bisa menghasilkan figur-figur yang betul-betul diandalkan oleh kita semuanya. Saya bukan mengklaimkan diri saya seperti yang orang punya nilai lebih daripada yang lain, tidak. Tetapi sejatinya demikian, saya pikir, ya. Karena kalau nggak demikian figurnya, ya kita tidak bisa berharap banyak, ya. Jadi program pembangunan ya bisa terjadi jalannya tidak cepat, bahkan mungkin ada yang stuck begitu. Ya kita apresiasi ya dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalteng sekarang. Ya tinggal kita lihat nanti bagaimana yang menjadi program prioritas dan strategis dengan maksud dan tujuan. Entry point tadi adalah percepatan ya pembangunan dan pemerataannya yang ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Ya kita memahami juga ya namanya kita memimpin ini kan tidak ada yang sempurna. Ya, setiap manusia punya kelemahan dan kelebihan, dan pembangunan ini selalu berjalan terus ya ke depannya sesuai dengan dinamika dan kebutuhan serta karakteristik kekinian. Ya zaman now, zaman milenial. Saya pikir itu deh. Baik. Ya. Oke. Seperti yang sudah disampaikan, pemimpin seperti apa menurut Bapak, Pak Perdi? Untuk kita semua mungkin boleh closing statement Pak, yang boleh disampaikan untuk Warta People yang menyaksikan pada saat ini. Silakan. Closingnya ya? Iya. Ya, tidak ada orang sukses tanpa proses. Oke. Kalau ingin sukses tanpa proses, instan, itu bisa stres. Oke, Ya. baik. Bisa dipahami? Bisa. Kalau nggak bisa dipahami di luar momen ini, bisa kita diskusikan lebih dalam lagi. Ya, artinya untuk memimpin Kalimantan Tengah yang sebesar ini, lengkap dengan dinamika dan kompleksitasnya, ya kembali lagi saya katakan bahwa perlu figur yang betul-betul berani, kreatif, inovatif, ya, dan siap menerima kritikan dan masukan yang sifatnya membangun untuk Kalimantan Tengah yang akan datang. Karena sepintar apapun kita memimpin, tanpa ditopang dan didukung oleh masyarakat yang kita layani sebagai subjek pembangunan, ya kan? Itu tidak akan bisa optimal. Yang namanya bersinergi, bersatu padu, ya bergotong royong, ya untuk membangun Kalteng ke depan itu memang kebutuhan yang mendasar, ya. Jadi saya katakan kita memahami itu kalau kita sudah mendalami proses, ya proses ya, bagaimana menjadi pemimpin yang berkeliber untuk ke arah sana supaya kuat mental, Benar. ya fisiknya,
Dan harus banyak ke lapangan saya pikir ini untuk membangun Kalteng ini supaya tidak hanya kita tahu dari laporan formal lewat surat ya, tetapi keadaan aspirasi masyarakat di lapangan pun harus kita merasakan dan memahaminya sehingga pola kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan sasaran. Nilai manfaat dan dampaknya bagi masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Itu dan Naya yang dapat saya sampaikan sebagai statement closing ya. Yep. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita berdoa dan berharap supaya siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur yang akan datang termasuk wali kota dan wakil kota Palangkaraya dan bupati wakil bupati se-Kalimantan Tengah adalah figur-figur yang memang terpilih karena kemampuannya ya, dan dipercayakan atau diamanahkan oleh masyarakat kita ya. Itu harapan besar kita ke depannya. Terima kasih, semoga Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Baik, luar biasa Warta People. Demikian podcast kita yang sangat luar biasa hari ini, perbincangan sharing yang sangat inspiratif dan menarik sekali tentunya bersama dengan Pak Perdi Midal Yosef. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi untuk kesempatan waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Warta People yang sudah setia menyaksikan podcast kali ini dan sampai jumpa dalam Warta Bicara selanjutnya. Bye. Bye.